saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saudara sekalian, mengakhiri Minggu Pentakosta ini, saya ingin mengajak kita merenungkan sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita lupa betapa berkuasanya Roh Kudus. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 disebutkan, dia disebut dengan istilah dinamin. Dinamin atau dinamis itulah akar kata untuk dinamit yang daya ledaknya begitu kuat. Hari ini mari kita merenungkannya bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang luar biasa yang bersama-sama dengan kami dan tinggal dalam hati kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa kami dapat menembus semua hambatan dan tantangan dalam hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Zakaria pasal 4. Zakaria pasal 4. Kalau sudah tidak akrab dengan Zakaria, saudara ikut dari Injil Matius. Matius, Maleaki, Zakaria. Ya. Zakaria pasal 4 ayat 6 dan 7. Demikian kata firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan dari kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Amin. Saya sudah katakan dalam pendahuluan tadi bahwa nama Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu adalah dinamis, dinamin, yang menjadi akar kata dinamit. Jadi daya ledaknya begitu kuat
Dan bagian firman Tuhan ini itu merupakan firman Tuhan kepada Imam Ezra yang pada waktu itu nyaris putus asa karena belum bisa menyelesaikan pembangunan bait Allah yang kedua, ya, sesudah mereka pulang dari pembuangan dari Babel. Dan apa katanya? Hambatan yang mereka alami begitu besar seperti gunung yang tinggi. Tetapi kata firman Tuhan apa? Roh Kudus berkuasa untuk merobohkannya, bukan menerobosnya, merobohkannya menjadi tanah rata. Dan hasilnya ayat 7 mengatakan apa saudara sekalian? Batu dari penghalang itu tadi, dari gunung itu digunakan untuk batu penjuru di pembangunan bait Allah. Maksudnya ialah saudara jangan takut kepada hambatan, jangan takut kepada persoalan, jangan takut kepada tantangan hidup ini saudara sekalian. Kalau saudara berjalan pada jalan yang benar, membangun bait Allah itu memang kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus terus maju saudara sekalian, terus maju dan percaya bahwa Tuhan akan membuat penghambat nanti menjadi berkat. Ingat baik-baik ini. Tuhan berkuasa membuat penghambat menjadi berkat. Itu dari batu utama. Saudara sekalian, saya tidak mengajak saudara membayangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara tahu emas dari mana? Dari bumi, dari gunung. Di Indonesia saudara sekalian, bagi saudara yang dari luar negeri, mungkin yang belum tahu, itu di Papua sana itu ada gunung, ya, yang mengandung emas begitu banyak, juga tembaga dan perak. Begitu banyak di situ sudah digali, sudah ratusan tahun. Tidak habis-habisnya. Oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian, jangan pernah takut kepada tantangan. Begitu juga berlian. Sudah bisa dengar, bisa cari di Google tentang bagaimana berlian itu, intan berlian itu, permata itu diambil dari dalam perut gunung di Afrika Selatan. Saudara-saudara sekalian, itu semua bahan tambang batu mulia. Dan ini tadi dikatakan demikian. Tantangan yang tinggi besar itu tidak membuat Imam Ezra itu bisa putus asa. Itu Nabi Zakaria katakan, engkau teruslah bekerja dan Tuhan akan mengamankan semuanya dan memberikan kepada engkau berkat dari penghambat. Ingat terus itu kata-kata itu. Roh Kudus membuat kita bisa mendapat berkat dari penghambat. Saya ingin menolong kita sedikit dari firman Tuhan dalam Yesaya pasal 45 ayat 1 dan 2. Ya, demikian kata firman Tuhan. Aku sendiri, kata Tuhan, aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, banyak gunung diratakan. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, banyak pintu penghambat, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ada penghalang yang luar biasa kuatnya. Besi itu stainless steel, saudara sekalian. Mana bisa kecuali dengan apa? Jadi Roh Kudus tadi diumpamakan seperti las, ya, atau mungkin sinar laser yang dapat memotong sesuatu yang paling keras sekalipun untuk meratakan, membuka jalan, meratakan jalan untuk hidup saudara ke depan. Oleh karena itu, mari lebih lagi percaya kepada kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memenuhi kita sekarang, sehingga kita mengalami kekuatan rohani yang luar biasa dan tidak pernah menyerah kepada tantangan, tidak pernah menyerah kepada hambatan, tidak pernah menyerah kepada kesulitan sebesar apapun juga. Karena di balik segala kesulitan itu, Tuhan sedang menyiapkan berkat yang luar biasa, yang ajaib untuk hidup saudara sekalian. Mari kita terus berjalan, terus menerus
melangkah. Jangan pernah terhenti di hadapan gunung yang tinggi itu. Karena sebentar lagi Tuhan akan meratakannya. Untuk apa? Untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Supaya gerejamu dapat terus dibangun. Supaya gerejamu meningkat lagi. Lebih besar lagi. Lebih megah lagi. Bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Untuk meratakan semua hambatan di depan hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, Roh yang berkuasa untuk meratakan jalan untuk kami, menerobos segala penghambat, dan membuat kami dapat meraih segala sesuatu yang indah dan berharga di depan sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.